Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya posting tema 9 dengan topik "Ayo ambil ratusan juta rupiah uang di dalam blodong". Pada posting ini ada tambahan istilah yaitu GKP adalah gula kristal putih, DMG dalam musim giling, faktor GKP adalah 100 dibagi 99,8 kali 100%, di mana angka 99,80% adalah angka normal dari persentpol gula kristal putih. Kedua, permasalahan rotary vacuum filter yang banyak diketemukan di lapang. Penapis nira kotor yaitu rotary vacuum filter mulai digunakan di industri gula di Jawa dan luar Jawa sekitar tahun 1975 untuk mengganti penapis lama yaitu filter press. PT PN Gula investasi rotary vacuum filter dan diawali dengan komisioning dengan persyaratan persentpol blodong lebih kecil dari 2%. Kinerja rotary vacuum filter dilakukan selama 2 hari berturut-turut dan hasil persentpol blodong dihitung rata-rata kumulatif selama 2 kali 24 jam. Selama uji kinerja rotary vacuum filter di pabrik gula, operasionalnya dikendalikan oleh kontraktor. Pada umumnya hasil persentpol blodong bisa tercapai lebih kecil dari 2%. Namun sesudah rotary vacuum filter dioperasikan selama 2 musim giling, kinerjanya mulai menurun. Bahkan akhir-akhir ini banyak diketemukan persentpol blodong tinggi, lebih besar daripada 4%. Dampaknya kehilangan pol atau gula di dalam blodong tinggi. Oleh karena permasalahan tingginya persentpol blodong, topik ini perlu diposting dan faktor penyebabnya sudah terjawab di video sebelumnya. 3. Analisis finansial sederhana secara parsial. Jika sebuah gagasan atau proyek yang direncanakan visible dilihat dari aspek pemasaran dan aspek teknik produksi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan penilaian dari aspek ekonomi dan keuangan, baik menyangkut biaya investasi, modal kerja, maupun yang berhubungan dengan pengaruh proyek terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Aspek keuangan pada umumnya merupakan aspek yang paling akhir disusun dalam sebuah penyusunan studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis yang berorientasi pada keuntungan akan memutuskan untuk menjalankan sebuah ide bisnis jika bisnis tersebut menguntungkan secara finansial. Analisis keuangan sangat penting dalam memproyeksikan pendapatan, biaya investasi dengan akurat. Oleh karena itu, analisis aspek keuangan tidak dapat dipisahkan dari analisis pada aspek yang lain atau sebelumnya. Pada kasus ini adalah analisis finansial secara parsial terhadap suatu instalasi tambahan alat baru dengan tanpa merubah instalasi rotary vacuum filter existing. Investasi yaitu nozzle existing lama atau seluruhnya diganti dengan spray nozzle baru model flowjet _polyjet dan tidak ada tambahan tenaga kerja, tidak ada tambahan bahan kimia. Gambar 1 juga ditunjukkan pada PowerPoint 1. Pada halaman 2, di bawah ini adalah rotary vacuum filter di PG Najibabad, India, tahun 2007, dalam rangka studi banding untuk pendirian pabrik gula Yellow Sugar di Cirebon. Sebelah kiri yaitu Sumarno dari Nusantara Sugar Senior dan sebelah kanan Bapak Haji Dharma, calon Bupati Cirebon. Ini sudah almarhum. Dia adalah
Direktur PT Haji Dharma Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pada PowerPoint 1 itu terlihat dengan jelas secara visual blotong kering tidak melenyek sehingga mudah di-scrub pada zone zero vakum atau 0 cm3 Hg. Blotong yang sudah di-scrub dijatuhkan di belt conveyor, dibawa secara kontinu ke tangki penampung blotong, kemudian blotong diangkut truk dan ditimbang sebelum dibuang ke kebun. Observasi terhadap kinerja rotary vacuum filter dan penggantian nozzle lama dengan spray nozzle baru model ProJet _polyjet tentunya akan dilakukan kalau persen pol blotong tinggi, lebih besar daripada 3%. Misalnya pada kondisi rotary vacuum filter existing persen pol blotong 3,8%, maka ada peluang untuk menurunkan persen pol blotong sampai di bawah 2%. Kemudian dalam operasional rotary vacuum filter mengacu pada standar performance test khusus rotary vacuum filter yang sudah dilaksanakan di Jawa dan di luar Jawa. Tabel 1. Kondisi standar operasional commissioning rotary vacuum filter. 1. Menit per 1 peran dream 4-8. 2. Vakum rendah cm Hg 15-30. 3. Vakum tinggi 40-55 cm Hg. Kemudian mengenai air cucian. 4. Temperatur 80-90 derajat Celcius. 5%. Berat blotong 160-180. 6. Terhadap persen tebu 5-6. Kondisi nira kotor. 7. Temperatur lebih besar atau sama dengan 90 derajat Celcius. 8. Berat jenis 1,1 kg per desimeter kubik. 9. Eksponen hidrogen atau pH dibuat 7,5 sampai 8. 10. Tebal lapisan blotong antara 5 sampai 9 mm. Nilai tambah sesudah rotary vacuum filter memakai spray nozzle yang baru dan kondisi RVF existing disesuaikan dengan standar operasional commissioning. Persen pol blotong akan turun 2-3% dan kehilangan pol bisa diminimalkan. Dari tabel 2, yaitu hasil perhitungan nilai tambah sesudah memakai spray nozzle. Di sini kami hitung lebih detail, namun cukup kami sampaikan di PowerPoint 2 dan 3 adalah summary dari hasil perhitungan nilai tambah sesudah memakai spray nozzle baru. Di PowerPoint 2 yaitu kapasitas giling 4.000 ton tebu per hari sebelum memakai spray nozzle baru. 1. Blotong persen tebu adalah 3%. 2. Berat blotong per hari 120 ton. Buka kurung 4.000 kali 3%, tutup kurung. 3. Persen pol blotong existing 3,8%. 4. Pol hilang dalam blotong 4,56 ton per hari dari 120 kali 3,8%. Kemudian sesudah instalasi memakai spray nozzle baru. 1. Persen pol blotong turun menjadi 1,9%. 2. Ton pol hilang dalam blotong 2,28 ton per hari dari 120 kali 1,90%. 3. Ton pol yang diselamatkan adalah 2,28 ton per hari. 4. Efisiensi pengolahan atau BHR
89%. Ini adalah angka normal untuk pabrik gula sulfitasi. 5. Tambahan perolehan ton pol adalah 2,03 ton dalam kurung 2,28 kalikan 89%. Kemudian sesudah memakai spray nozzle lanjutan, faktor GKP adalah 1,0025 dari 100 dibagi 99,80. 6. Ekuivalen gula kristal putih menjadi 525,5 ton per hari. 7. Jumlah hari giling diestimasi 160 hari. 8. Harga gula lelang adalah 12.000 per kilogram. 9. Ada suatu nilai tambah di dalam musim giling atau di dalam 1 tahun, itu nilainya 3,89 miliar. Dalam PowerPoint 3 itu kami tuliskan adalah filter cake reproses, artinya reproses sampai dengan kristalisasi atau masakan A. Masakan A diputer menggunakan high grade sentrifugal, itu menghasilkan gula kristal putih, ada tanda panah yang kuning. Itu kalau dikali hasilnya tadi, ternyata untuk 4.000 TCD adalah 3,89 miliar rupiah. Ini suatu nilai yang cukup besar. Selanjutnya, ini merupakan kesimpulan dan saran. Dari hasil launching spray nozzle Polyjet di beberapa pabrik gula baik di Jawa maupun di luar Jawa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Terjadi penurunan persen pol blotong sekitar 2-3%, lebih rendah dibanding persen pol blotong existing, yaitu waktu menggunakan nozzle lama. 2. Spray nozzle model Flowjet atau Polyjet semburannya halus dan berbentuk kabut sehingga tidak merusak struktur lapisan permukaan blotong pada rotary drum. Karena kerusakan struktur permukaan atau lapisan blotong menyebabkan pencucian tidak efektif dan bisa menurunkan tarikan vakum sehingga blotong tidak bisa kering. 3. Penggantian spray nozzle lama dengan spray nozzle baru model Flowjet disarankan bila kinerja rotary vacuum filter, yaitu persen pol blotong, lebih besar daripada 2,5%. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif pabrik gula maupun yang sudah purna karya, para pemerhati industri gula nasional di Jawa maupun di luar Jawa, tenaga senior Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi Terapan, dan PT Rekayasa Industri atau REKIN. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YouTube atas kesempatan channel Nusantara Sugar Senior untuk ajang komunikasi aktif dengan pemirsa seluruh Nusantara, khususnya praktisi industri gula dan para akademis. Pesan khusus untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media YouTube dengan durasi pendek antara 5-20 menit. Sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. 1. Tonton video berulang-ulang sampai tuntas tanpa melihat deskripsi. Kedua, tonton video sambil mendengarkan dan membaca deskripsi. Kemudian, berikan komentar atau tanyakan hal-hal yang belum jelas, dan pemirsa boleh WA ke saya. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan like dan subscribe.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat untuk industri gula nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.